Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza SCMSI pada mata kuliah Perdagangan Internasional pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9 atau video pembelajaran ke-9. Dan di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi atau pembahasan tentang pasar internasional. Apa sih itu pasar internasional? Ya, kenapa setiap negara pasti yang memasuki namanya pasar internasional? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja pada topik objektif dari pertemuan ke-9 kali ini. Nah, tujuan pembelajaran dari pertemuan ke-9 ini yaitu tentang pasar internasional ialah yang pertama, kita bisa dapat memahami bagaimana strategi dan manajemen bisnis dalam skala internasional dan bagaimana dinamika ya suatu individu atau perusahaan dalam memasuki pasar internasional dan bagaimana strategi internasional dalam pasar internasional ya. Oke, kira-kira kurang lebih begitu. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu dari point of view pada pertemuan ini. Oke. Yang pertama ada strategi manajemen bisnis internasional ya. Kita pahamin dulu apa itu definisi bisnis internasional ya, di mana bisnis itu ya adalah kegiatan ya melampaui secara internasional akan melampaui batas negara ya, di mana bisnis internasional tersebut mencakup perdagangan internasional ya, di mana pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa yang juga di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran dan perdagangan besar dan komunikasi ya. Ini berikut ini adalah sektor-sektor primer, sekunder dan tersier yang bisa diperdagangkan ya dalam skala internasional. Dan semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Ya, jadi yang namanya bisnis perdagangan internasional akan melibatkan negara ya, dua negara atau lebih. Nah, hal ini karena kita yang namanya bertransaksi ya dengan negara lain, bahwa pasti akan menjalani bisnis itu cukup rumit ya. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu setiap negara itu mempunyai ciri khas, mempunyai keunggulan absolutnya, mempunyai comparative advantage-nya and absolute advantage-nya. Dan masalah yang dihadapi kan lebih kompleks ya, dari sisi politik, budaya, dan ekonomi. Nah, bisnis internasional juga harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah. Jadi setiap negara pasti akan punya cara untuk melindungi ya barang-barang dalam negerinya ya. Dan maka itu setiap negara yang ingin memasuki bisnis internasional harus mampu bekerja dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh negara lain tersebut. Dan transaksi internasional juga melibatkan perubahan juga mata uang. Mata uang yang sangat berpengaruh ya dalam melakukan transaksi atau perdagangan internasional ya. Bagi negara-negara berkembang ya cukup berat ya ketika harus melibatkan mata uang nih, karena harus mengkonversi ya. Nah, lalu bagaimana kita cara memasuki pasar luar negeri tersebut ya? Yang pertama, kita meningkatkan laba dan penjualan dengan cara memasuki pasar baru, menciptakan pasar yang baru, pasar yang tumbuh dengan cepat dan komunikasi yang lebih baik ya. Metode yang bisa dilakukan, metode ekspor, pemberian lisensi, aliansi strategi, akuisisi, atau membuat anak perusahaan baru yang dimiliki sepenuhnya. Dan ya seperti kita ketahui tadi ya, untuk masuk suatu pasar internasional pasti memiliki dinamika yang cukup kompleks ya, banyak hambatan, banyak halang rintang yang maksudnya. Jadi memilih cara masuk pasar pilihlah cara masuk pasar yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi dari kita atau individu atau perusahaan yang ingin melakukan perdagangan ya internasional, baik sisi ekspor ataupun impor. Keputusan memilih cara memasuki pasar ya itu berasal dari kondisi persaingan industri keadaan negara tersebut ya, dan juga kebijakan pemerintah dari negara tersebut ya, bagaimana mereka memutasi kuota ataupun tarif nantinya, dan bagaimana sumber daya yang dimiliki juga kita harus analisa. Keunikan dari negara yang tempat kita tujuan
kita berdagang, kita harus analisa kemampuan dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Kita harus juga berkaca pada diri kita sendiri, ya, dalam apakah kita mampu melakukan ekspor atau impor pada negara tersebut. Nah, dengan gitu kita juga bisa memahami dengan hasil daya saing strategis, ya. Di mana diversifikasi internasional ya adalah sebuah strategi yang dapat kita lalui atau perusahaan atau individu dalam mengembangkan atau menjual produk ya atau layanannya multi wilayah ya, melalui batas wilayah negara dan dalam lokasi atau pasar yang berbeda secara geografis. Ya, diversifikasi itu atau perbedaan dari karakteristik dari setiap negara tersebut. Diversifikasi internasional ya dan laba perusahaan ya bisa kita analisa bagaimana diversifikasi internasional dan juga inovasi ya setiap negara dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa dan bagaimana kompleksitas pengelolaan perusahaan multinasional tersebut. Nah, sebelumnya kita harus memahami bagaimana tujuh dimensi global ya dalam suatu manajemen data agar bisa melakukan perdagangan internasional atau globalisasi ya. Dan jadi harus ada dimensi yang kita pahami ya. Pertama dari sisi produk ya. Produk kita tuh harus mampu bersaing, harus punya value, punya keunikan ya. Dan pasar, kita harus mengenal yang kedua adalah pasar. Kita harus mencari pasar yang tepat untuk produk kita. Dan bagaimana cara kita mempromosikannya ya. Dan bagaimana memberikan nilai tambah kepada produk kita ya, value added daripada produk kita. Dan bagaimana strategi ya kita dalam berkompetisi ya dengan berbagai macam produk yang serupa ya di suatu pasar tersebut ya. Hampir sama sebenarnya dengan bagaimana dimensi kita bersaing dalam pasar ya, pasar dalam negeri atau domestik ya. Begitu halnya juga dengan pasar internasional. Bagaimana penggunaan personel bukan dari negara asal ya. Bahkan kita akan memproduksi produk-produk tersebut dengan menggunakan ya sumber daya SDM dari luar negeri. Itu juga harus dipertimbangkan. Dan bagaimana kita memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Nah, lalu apa sih strategi dalam memasuki pasar internasional ya? Nah, dalam mengekspansi pasar global harus memiliki strategi yang tidak sembarangan ya, karena itu ada banyak hambatan, banyak kendala ya dalam menghadapi pasar internasional. Jadi kita harus menyiapkan strategi ya. Beberapa strategi yang kita bisa lakukan adalah misalnya strategi secara internasional ya. Kita analisa atau multi domestik, strategi global, strategi transnasional, strategi ekspor, bagaimana strategi lisensi kita juga perhatikan, strategi olah laba, dan mungkin yang terakhir kita bisa menggunakan joint venture dengan perusahaan setempat ya. Nah, jadi berapa kesimpulannya opportunity and outcomes ya dalam strategi internasional ya. Pertama kita harus identifikasi peluang internasional ya. Kita identifikasi dengan cara apa? Kita tingkatkan ukuran pasar kita. Namanya kita juga akan ekspansi ya. Kita harus memperluas pasar kita ya. Pengembalian investasi kita dan kita harus menghitung skala ekonomis dan berjalannya dan keuntungan lokasi kita sendiri ya. Dan tahap kedua kita harus mencari sumber daya dan kapabilitas ya. Secara strategi internasional kita harus mungkinkah kita akan bekerja sama dengan perusahaan internasional lainnya, internasional business strategi atau multi domestic strategi, atau bisa menggunakan global ya secara global strategi. Nah, lalu untuk menggunakan kompetensi ini cara masuknya apa? Dengan cara bisa mengekspor, mengaliansi, mengakuisisi, atau membuka cabang baru di luar negeri ya. Dan hal ini ya akan menghasilkan manajemen dan problem risk ya. Kita akan harus individu atau perusahaan yang akan memasuki pasar internasional harus bisa manajemen dari problem dan risknya. Dan setelah itu akan mendapatkan yang namanya kinerja atau inovasi yang lebih baik. Nah, untuk mengidentifikasi peluang internasional ya. Ya, dimana internasional strategi itu kan strategi kita gunakan ya individu atau perusahaan dalam menjual produk jasanya ke pasar domestik ataupun internasional ya. Jadi ada 4 manfaat dalam menggunakan strategi internasional ya. Pertama kita bisa meningkatkan paksa pasar kita. Lalu kita bisa mempercepat pengembalian modal investasi kita ya. Return of investment kita akan lebih cepat. Skalanya akan lebih besar, cakupannya juga akan lebih besar ya.
dan juga keuntungan yang lebih kompetitif melalui pemilihan lokasi yang kita gunakan. Nah, ini bagaimana bagiannya ya, determinant of national advantage ya, ketika kita melakukan perdagangan atau memasuki pasar internasional ya. Yang perlu kita lihat ada strategi ya, struktur dan persaingan perusahaan ya. Nah, kita lihat juga faktor di sini ya, ada kondisi permintaan ataupun penawaran dari suatu produk, dari produk atau barang dan jasa yang kita akan perjualbelikan, dan apakah industri pendukungnya yang apakah mampu ya, apakah kuat ya dalam membantu kita dalam memasarkan produk nantinya. Nah, strategi internasional ya, ada tipe dasarnya. Ada bisnis strategi yang level internasional atau perusahaan strategi level internasional. Bedanya apa? Kalau bisnis strategi level internasional itu perusahaan itu akan mengikuti strategi umum ya dari negara tujuannya, seperti harganya, diferensiasi produknya, fokus harganya, fokus diferensiasi produknya, integrasi dan kepemimpinan harganya. Sedangkan kalau perusahaan strategi level internasional terdiri dari multi domestik, global dan transnasional strategi ya, atau gabungan keduanya. Nah, jadi perusahaan strategi level internasional ya, di mana strategi multi domestik itu ya sebuah strategi internasional di mana kita memutuskan ya operasi apa yang kita lakukan atau strategi apa dalam unit bisnis kita ya ke beberapa negara, sehingga memungkinkan untuk unit tersebut bisa menyesuaikan ya pada pasar internasional tersebut. Nah, ada global strategi sama transnasional strategi ya tadi ya. Nah, global strategi ini bisa kita asumsikan bahwasanya produk-produk kita ini akan lebih terstandarisasi ya oleh negara tujuan kita atau dikontrol oleh negara tujuan kita. Strategi ini berasumsi bahwa perusahaan melakukan standarisasi produk dengan jasa untuk pasar lintas negara. Atau transnasional strategi ya, sebuah strategi di mana perusahaan mencari untuk mendapatkan efisiensi global ya, atau tanggapan pasar. Dan oke, mungkin sekilas itu saja dulu ya untuk bagaimana ya cara kita satu individu atau perusahaan dalam mengekspansi ya bisnisnya kepada pasar internasional. Jadi untuk mengekspansi pasar global kita harus memiliki strategi-strategi yang sangat fokus ya, tidak sembarangan ya, karena di dalam pasar global sangat banyak tantangannya ya. Jadi kita harus menyiapkan strategi ya agar kita bisa survive ya pada pasar global seperti strategi-strategi yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Maka setelah perusahaan kita memutuskan untuk menjual produk ya pada pangsa pasar luar negeri, maka perusahaan harus menentukan cara entry yang terbaik ya. Bisa dengan strategi internasional, strategi global ya, atau mungkin joint venture atau waralaba atau segala macamnya ya, tergantung dengan kapabilitas perusahaan tersebut dan negara atau tempat tujuan pasar yang akan mereka datangi. Nah, kira-kira itu saja dari saya video pembelajaran pada pertemuan ini ya. Di sini saya berikan post-test ya untuk bahan diskusi. Bisa saudara jelaskan atau berikan contoh dari bentuk strategi dalam memasuki pasar internasional beserta kendala yang dihadapi suatu individu ya atau perusahaan dalam memasuki pasar internasional tersebut. Mungkin ini berikut adalah sebagai referensi ya untuk mata kuliah ini ya. Nah, oke, sekian dulu dari saya dari untuk dosen pengampu mata kuliah perdagangan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Dan tidak lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dari anak kita.